kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Gimana nih viewers, kalau misalnya Dinar Candy mau jual sosial medianya seharga 50 miliar. Wah, 50 miliar itu uang yang banyak sekali ya. Tapi kalau misalnya Dinar Candy bilang mau jual sosial medianya, kemarin kalau dicek masih aktif ya. Emang kalau misalnya orang bilang mau jual sosial media, kadang kita berasa di prank ya. Tapi habis ini kalau dia mau kasih informasi tentang artis-artis yang mereka itu hidup tenang tanpa sosial media. Kira-kira siapa saja? Langsung saja disimak informasinya. Ini dia. Buat kalian yang suka banget sama Twilight, pasti tahu dong pasangan ini, Robert Pattinson dan juga Kristen Stewart. Nah, mereka itu ternyata memilih untuk hidup tanpa sosial media karena katanya bisa lebih fokus menjalani kegiatannya di dunia nyata. Emang sih kalau misalnya kita lihat sekarang banyak banget orang yang mereka itu pergi makan tapi semuanya itu pegang handphone. Ada yang main game, ada yang ngurus kerjaan. Emang kalau misalnya kita tuh sebentar aja lepas handphone kita, gadget kita, sosial media, pasti kita itu jadi lebih rileks, lebih tenang. Claudia sih ngerasa gitu sih. Coba deh kalian dalam satu hari misalnya kalian buka ya, kalau lagi weekend kalian buka handphone kalian atau sosial media kalian di pagi, terus baru buka lagi malam. Itu pasti tengah-tengahnya tuh kayak lebih fokus sama menjalani apa yang lagi dikerjakan sekarang. Selain itu ini juga ada aktor besar Indonesia Reza Rahadian yang dia itu emang bebas banget dari sosial media karena katanya kalau misalnya sosial media itu iya boleh sih main sosial media, tapi Reza memilih untuk tidak punya sosial media karena dia emang mau fokus sama apa yang dijalani sekarang. Selain itu juga Marissa Anita, si cantik ini yang satu ini ya, meskipun filmnya udah banyak banget, Claudia itu salah satu yang suka sama Marissa Anita. Tapi waktu Claudia cari sosial medianya nggak ada, dan ternyata dia itu emang nggak main sosial media karena katanya kalau dia nggak main sosial media dia itu jadi jauh lebih bahagia. Emang sih itu pilihan masing-masing karena di satu sisi sosial media itu kan menjadi ladang cuan juga ya dari endorsement dan lain-lain. Tapi ya kalau misalnya mereka udah besar dan gak mau punya sosial media, ya nggak apa-apa, orang bakal cari mereka juga nggak sih? Nah selanjutnya viewers ya, Claudia mau kasih informasi yang lagi viral. Kira-kira ada apa? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Halo, perkenalkan nama saya Bella Damaika. Wah, ini nih yang akhir tahun emang bikin viral banget ya. Jadi pramugari yang satu ini bukan terkenal karena dia itu menjadi pramugari yang baik atau perilakunya yang baik, tapi dihujat satu Indonesia karena jadi pelakor. Dan dia itu berselingkuh dengan suami orang nih. Waduh, kalau misalnya kalian ikutin pasti kalian rasanya kayak sebel banget ya sama pilot yang bernama Elmer dan juga pramugari yang bernama Bella ini. Karena istrinya Ira membongkar chat selingkuhan mereka di salah satu aplikasi nih. Wah, kalau misalnya kayak gitu kita lihatnya gimana ya? Udah punya istri yang cantik, anak yang lucu, masih aja selingkuh. Apa sih sebenarnya faktor dia itu selingkuh ya? Mungkin karena sering terbang bareng atau mungkin satu kerjaan. Claudia nggak ngerti, tapi sekarang semuanya jadi runyam ya. Karena mereka itu diberhentikan dulu dari tugas. Yang pilot nggak boleh terbang dan juga yang pramugari nggak boleh terbang dulu. Waduh, karir yang udah dibangun bertahun-tahun ini hancur karena perselingkuhan. Emang harus hati-hati ya sama perselingkuhan ya. Jangan sampai selingkuh. Karena kalau misalnya selingkuh nggak ada ujungnya, lebih baik dikomunikasikan aja biar semuanya kembali harmonis lagi. Nah selanjutnya nih kita berpindah, kalau tadi kita ngomongin perselingkuhan, ini Inul Daratista dan juga suaminya ini marah sama anaknya yaitu Evander gara-gara menghabiskan 65 juta buat game. Waduh, kalau misalnya kayak gitu lumayan ya. 65 juta itu bukan uang yang sedikit ya. Itu bukan 65 ribu, itu 65 juta. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, Inul itu mendapatkan anak sematawayangnya ini kan susah ya. Tapi tetap dia itu mendidik anaknya dengan sangat baik. Karena kalau misalnya sekarang nggak dikasih tahu, takutnya nanti ke depannya malah boros. Dan ini sekarang baru 65 juta. Ntar ke depannya bisa ratusan juta. Aduh, ya ampun, jangan sampai ya. Emang kalau misalnya ngedidik anak, parenting itu harus bisa baik banget. Jadi gimana sih caranya kita itu mendidik anak? Kita tuh nggak kasar, nggak kelihatan kayak orang tua yang menyebalkan dan jahat, tapi dia itu ngerti maksud kita dan dia menjadi anak yang baik ke depannya. Pokoknya semangat buat semua parents yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya viewers, Claudia mau kasih informasi misteri. Kira-kira apa sih? Buat yang udah penasaran, tahan dulu karena Claudia kasih yang setelah yang satu ini. Tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening.
on trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Nah, sesuai janji Claudi, nggak usah pakai lama. Claudi mau kasih informasi tentang misteri Gunung Wilis. Kira-kira ada apa sih di gunung ini? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Misteri Gunung Wilis. Konon katanya gunung ini dijaga oleh ular yang dia itu menjaga gunung tersebut dan juga ekosistemnya. Tapi ular ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat tuh nggak bisa, karena dia itu nggak kasat mata nih. Mungkin kalau orang pinter, orang yang punya ilmu tinggi baru bisa lihat. Tapi sebenarnya katanya dia itu tidak mengganggu, dia hanya menjaga gunung tersebut dan ekosistemnya. Gunung Wilis juga pernah menjadi tempat kuburan untuk korban-korban dari waktu itu ya, kalau misalnya kalian itu tahu ya, ada 30 SPKI. Nah, itu semua korban-korban itu ada di situ nih. Makanya kalau misalnya datang ke sana harus jaga pikiran, hati, perbuatan ya. Jangan sembarangan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin gunung, emang itu rada-rada tricky ya. Gimana sih caranya kita itu kalau misalnya kalian suka naik gunung tetap selamat sampai tujuan? Yang harus dijaga adalah pikiran, perkataan, hati, dan juga perbuatan. Semuanya harus baik dan jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan selain itu juga ada goa nih di sana. Sama seperti ular tadi, goa ini itu tidak kasat mata. Nah, kalau misalnya di goa ini, konon katanya di dalam itu ada yang bersemedi gitu. Dia tuh wujudnya kayak manusia tapi lebih kayak ke bukan manusia, pokoknya ada wujud sesuatu kayak monyet gitu loh viewers ya di situ. Nah, itu sama tuh, itu juga katanya nggak kasat mata. Wah, gimana nih kalau misalnya gunung katanya ada yang jagain, ada yang jaga ekosistemnya. Ya kalau kayak gitu Claudi nggak masalah ya, karena itu kan sebenarnya hal yang baik, jadi ada yang jagain. Nah, tapi perhatian buat kita, jangan sampai kita merusak lingkungannya atau melakukan hal-hal yang buruk ya, untuk kebaikan kita bersama. Dan nggak berasa nih viewers, informasi yang barusan menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudi pamit, bye-bye.